kalian semua dengan sejumlah informasi yang pastinya kami di siaran langsung Facebook fanpage dan juga kanal YouTube serta untuk teman-teman di TikTok. Halo, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di-share ke teman-teman ataupun keluarga kalian. Tribuners yang mungkin lagi ngapain nih jam segini, ada mungkin yang lagi istirahat, ada yang lagi lagi makan siang mungkin ya, sambil dengerin rapot. Kita akan mulai langsung aja seperti biasa. Yang pertama kita mulai dengan info cuaca. Nah, untuk perkiraan BMKG sendiri ya Tribuners, di Ambon saat ini di pukul 14.42 cuaca di angka 33 derajat dengan kelembapan 67% dan kecepatan angin di angka 15,8 km per jam. Nah, kalau di tempat Tribuners semua gimana cuacanya? Apakah lagi hujan atau panas? Dan selanjutnya Tribuners, kita akan ke info gelombang. Nah, untuk dari tanggal 20 hari ini sampai tanggal 23 nanti itu ada peringatan dini dari BMKG ya Tribuners, dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Ini berpeluang terjadi di beberapa perairan, yaitu perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, kemudian juga perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Arafuru bagian barat, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Oh ya, Tribuners juga bisa membagikan cerita-cerita info. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ya di kapal laut yang mungkin ingin membagikan suasana saat ini di suasana gelombang ya, info gelombang di sana seperti apa, atau teman-teman Tribuners yang tinggal di dekat-dekat pantai juga bisa di-share gimana kondisi gelombangnya di sana di berbagai daerah juga boleh. Nanti akan kami bacakan, kita berinteraksi seru-seruan ya di komen, khususnya untuk teman-teman yang ada di TikTok. Oke, dan untuk info gempa Tribuners kita akan cek ya info gempa 1 jam terakhir berdasarkan data dari BMKG. Oke Tribuners, ini ada data 1 jam yang lalu ya, terjadi gempa dengan magnitudo 4,2 yang terjadi di 61 km barat laut Tepa MBD dan juga 103 km utara Luang Sermata MBD dengan kedalaman 183 km. Gimana nih, apakah ada ya Tribuners yang mungkin lagi di MBD, bisa sharing juga apa yang dirasakan di mana, seperti di sana seperti apa guncangannya dengan gempa magnitudo 4,2. Dan juga ini ada terjadi gempa dengan magnitudo 3,5 sekitar pukul 13.27 tadi ya, di 71 km timur Bula SBT, kemudian juga 137 km barat Fakfak Papua Barat dengan kedalaman 35 km. Ini juga sekitar 6 jam yang lalu ya, di pukul 8.25 terjadi gempa dengan magnitudo 3,8 yang terjadi di 56 km timur Bula SBT dan 127 km timur Kobisonta Maluku Tengah di kedalaman 38 km. Ini juga terjadi di pukul 6.32 tadi ya Tribuners. Ada gempa dengan magnitudo 4,2 juga terjadi di
74 km timur Bula SBT, serta 133 km barat Fak-Fak Papua Barat. Berarti ini memang gempanya sedang terjadi ya beberapa jam terakhir di MBD dan juga SBT dan Malteng ya Tribuners. Sekali lagi mungkin untuk Tribuners yang lagi di sana boleh di-share gimana keadaannya. Oke Tribuners, sebelum kita beralih ke info selanjutnya, yakni salah satu info yang paling ditunggu ya, yaitu soal jadwal kapal. Sebelumnya Putri mau minum dulu. Kita hari ini ditemenin selalu ya sama Ayudes, air mineral yang sangat mantap. Ini langsung dari pegunungan yang tinggi dan pastinya bersih. Tribuners jangan lupa juga untuk selalu membeli Ayudes, karena Ayudes ini udah terjamin ya kebersihan dan juga kesehatannya. Oke, kita beralih ke info kapal ya, jadwal kapal. Ini Tribuners kita punya jadwal kapal Pelni ya di Pelabuhan Yosudarso. Yang pertama ada KM Labobar. Nah, KM Labobar ini Tribuners berangkat dari Ambon ya sebentar 20 Februari pada pukul 20.00. Dan akan tiba di Bau-Bau pada besok hari 21 Februari pukul 21.00. Kemudian akan berangkat dari Bau-Bau pada 2 jam kemudian, yakni di jam 23.00, dan akan tiba di Makassar pada pukul 13.00 keesokan harinya di tanggal 22 Februari. Kemudian nanti dari Makassar ya berangkat pada pukul 15.00, kemudian tiba di Surabaya pada keesokan harinya di tanggal 23 Februari pada pukul 19.00. Nah, untuk sementara kita akan update dari hari ini sampai di tanggal 22 Februari ya Tribuners. Karena nanti di tanggal 22 Februari di hari Sabtu nanti kita juga akan ada rapot dan akan selalu diupdate jadwal kapalnya. Jadi untuk Tribuners pantauin terus, kita akan selalu update. Nah, kemudian kita juga punya jadwal kapal KM Pangrango ya yang pada tanggal 20 Februari ini tiba di Somlaki pada pukul 19.00 dan nanti akan berangkat dari Somlaki di pukul 23.59 dan akan tiba di Banda pada tanggal 22 Februari jam 5 pagi. Kemudian nanti dari Banda akan berangkat pada pukul 7 dan akan tiba di Ambon pada 22 Februari di jam 21.00 atau jam 9 malam. Berikutnya kita juga punya jadwal kapal KM Dorolonda ya Tribuners yang pada hari ini di jam 4 sore nanti tiba di Makassar, kemudian akan berangkat dari Makassar menuju Bau-Bau pada jam 19.00. Dan nanti akan tiba di Bau-Bau keesokan harinya ya besok di tanggal 21 Februari pukul 9 pagi. Lalu berangkat dari Bau-Bau pada jam 11 siang dan akan tiba di Namleyat tanggal 22 Februari di pukul 10 pagi. Kemudian nanti akan berangkat dari Namlea tanggal 22 Februari di jam 12 siang dan akan tiba di Ambon pada pukul 17.00. Nah ini Tribuners rata-rata kalau kita lihat memang ya kapal-kapal ini nih ketika tiba di dermaga tujuan itu akan sandar begitu ya selama 2 jam, kemudian baru akan berangkat ke daerah tujuan berikutnya. Kemudian ada info mengenai jadwal KM Ciremai yang berangkat dari Surabaya hari ini pada pukul 8 pagi tadi, kemudian tiba di Tanjung Priok besok ya di tanggal 21 Februari di jam 12 siang dan akan ini berangkat dari Tanjung Priok 21 Februari besok jam 19.00 atau di jam
7 malam. Kemudian akan tiba di Surabaya pada tanggal 22 Februari di pukul 22.00 atau jam 10 malam. Nah, itu tadi untuk jadwal kapal di Pelabuhan Yosudarso ya, untuk kapal Pelni. Sementara di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners ada kapal Keburu Selatan ya, yang hari ini akan berangkat dari Ambon menuju Ambalau, kemudian nanti ke Namrole dan Lek Sula, dan berangkatnya pada pukul 9 malam nanti. Nah, untuk kapal Keburu Selatan ini Tribuners memang dia hanya berlabuh di Ambon itu, jadwalnya dari Ambon tuh hanya 2 hari ya, 2 kali dalam seminggu, yakni di hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi untuk Tribuners yang mungkin ingin melakukan perjalanan dari Ambon ke Ambalau itu harus menunggu hanya di hari Senin dan juga Kamis. Selain hari itu kapalnya nggak ada ya. Dan kapal ini yakni kapal Cantika Lestari 5E. Sementara untuk ke Pulau Buru itu ada 2 kapal yang selalu beroperasi setiap harinya. Ya, ada Cantika Lestari 8F dan juga Cantika Lestari 9F yang selalu berangkat pada pukul 21.00 ya, atau jam 9 malam. Kemudian ini kami juga punya jadwal kapal ke Maluku Utara. Nah, untuk ke Maluku Utara ini Tribuners ada 3 kapal ya yang berangkat dari Ambon. Tapi untuk di hari Kamis ini ada kapal Venetian yang akan berangkat pada pukul 18.00 dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado. Sementara untuk 2 kapal lainnya yakni kapal Barcelona 1 itu nanti ada di hari Selasa dan juga di hari Rabu ada KM Permata Obi. Sementara untuk di pelabuhan penyeberangan lainnya seperti penyeberangan feri ya Tribuners, kalau di Galala menuju Namlea itu seperti biasa ya, setiap hari selalu ada karena ada 2 feri yang selalu beroperasi. Kemudian juga untuk di pelabuhan penyeberangan Liang Waipirit juga selalu ada setiap hari karena ada, kalau nggak salah ada 3 feri ya yang selalu beroperasi bolak-balik. Begitupun juga di pelabuhan Tulehu Amahai itu ada kapal cepat menuju Amahai serta juga ada feri menuju Kota Masohi. Oke, untuk jadwal kapal, kemudian tadi juga info cuaca, info gelombang serta info BMKG untuk gempa bumi. Apakah ada yang komen? Kita cek dulu. Keren kakak dari Ninon. Thank you Kak Ninon. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Kemudian ada dari Kak Damian Dangke infonya. Oke kakak Dangke juga ya udah bergabung bersama kami. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share. Kalau mau kasih gift juga boleh, kami terima dengan senang hati. Ada dari mana lagi nih? Ada dari Harley Patirane 96. Terima kasih infonya. Iya kakak, thank you juga ya udah bergabung. Ada dari Edmendo gini. Ini nih apa artinya? Hai gitu ya. Halo. Oke, terus ada lagi. Ibu ada info soal apa nih? Tambang Manusela yang diseram ibu dari Molukan Family. Kalau dari info yang kami dengar sih udah mau buka ya tambang diseram itu, tapi nanti terus kami update lagi ya Bu. Kebetulan kami tuh selalu mengupdate informasi-informasi yang pastinya akan selalu penting ya untuk Tribuners. Jadi jangan lupa untuk selalu update informasi seputar Maluku ya di portal kami www.tribunambon.com. Dan juga jangan lupa untuk saksikan, kami juga punya beberapa program seperti Ambon Hari Ini yang setiap hari tayang dari Senin sampai Sabtu, minggunya nggak ada, tapi
selalu diupdate juga. Kemudian kami juga punya ini ada Rapot Radio on Podcast, kemudian ada ulasan sepekan yang selalu membahas sejumlah informasi selama sepekan terakhir yang disiarkan pada hari Senin, dan juga talk show kami ada Tribun Bastory dan juga Tribun Ambon Podcast. Ini ada komen juga dari @tuki nuwun bae niki kulo pantau saking apel Bayolali Jateng. Aduh, aku nggak ngerti bahasa Jawa. Tribuners yang orang Jawa mungkin bisa ditranslate, aku nggak ngerti soalnya. Aduh, kalau bahasa Ambon aku ngerti, Mas. Kalau aku nggak ngerti bahasa Jawa iki loh. Dari produk Tobelo Jawa, hello kakak, hai kakak, selamat bergabung. Ini ada yang tanya jadwal kapal ke Namrole dan seterusnya. Nenali ada infonya kah dari @ita lamayewak. Halo kakak Ita, ini kita tadi punya info kapal untuk ke Buru Selatan ya. Itu di Pelabuhan Slamet Riyadi, ada di hari Senin dan juga Kamis, tapi rutinnya itu Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula. Nah, untuk hari ini kebetulan ada ya, hari Kamis kebetulan itu ada untuk ke Namrole. Kakaknya dari mana? Kalau dari Ambon pas banget hari ini ya. Nanti kalau untuk ke Nanali itu satu daratan Buru Selatan ya. Jadi berarti dari Namrole ke Nanalinya pakai mobil kalau nggak salah ya. Artinya terima kasih lagi pantau dari Jateng kakak. Oh ya kakak, thank you. Halo Jateng. Aduh, terima kasih banyak ya udah menyaksikan kami di Tribun Ambon. Sehat selalu ya kakak. Oh ya Tribuners, kami juga selalu mengupdate info kapal di portal kami ya, karena selalu setiap hari itu ada jurnalis kami yang turun ke lapangan untuk memantau jadwal kapal. Jadi selain di rapot, kalian juga bisa update di portal kami. Oke, sementara begitu dulu ya Tribuners, kita lanjut. Oh sebentar, ini ada yang tanya lagi. Selamat siang Ibu, mohon info KM Pangrango tiba di Saumlakin. Nah tadi kebetulan udah aku bacain, tapi kakaknya mungkin masih bergabung. Oke, kita bacain lagi KM Pangrango ya. Pangrango itu dari tiba di Saumlaki tadi ya, di jam sebentar nanti tiba di Saumlaki di jam 7 malam ya kakak, dan akan berangkat dari Saumlaki nanti di jam 12 malam, kemudian akan tiba di Banda pada tanggal 22 Februari di jam 5 pagi. Nah nanti dari Banda itu akan berangkat pada pukul 7 pagi di tanggal 22 dan akan tiba di Ambon pada tanggal 22 Februari di jam 9 malam. Begitu kakak Maria. Terjawab ya, nanti akan kami update terus di hari Sabtu nanti di tanggal 22 akan kami update kembali sampai hari Selasa. Begitu kakak Maria, terima kasih. Makasih Ibu atas infonya. Oke kakak, terima kasih banyak ya, jangan lupa di tap-tap layarnya. Kakak live lantik Wali Kota Ambon dulu. Oh ya kakak, kebetulan dari tadi sekitar jam 12 itu kami sudah live ya untuk pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Jakarta. Nanti akan terus diupdate lagi ya kakak ya. Nah Tribuners, berikutnya ini kita punya informasi soal, kakak ini mungkin akan relate ya soal pertanyaannya. Ada pelantikan kepala daerah yang digelar hari ini. Seperti yang kita tahu ya Tribuners, mungkin Tribuners juga udah menonton berita dari 2 hari kemarin atau hari ini juga diupdate begitu. Hari ini di jam 10.00 waktu Indonesia Barat, kita di sini di jam 12 siang. Tadi sudah dilakukan pelantikan 481 kepala daerah oleh Presiden Prabowo
Subianto di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 20 Februari 2022. Di mana terdapat 481 kepala daerah yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Mungkin masih berlangsung ya Tribuners, dari total 505 kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 kemarin. Sementara dari 505 kepala daerah terpilih itu yang tadi dilantik kan 481. Nah, untuk 40 kepala daerah terpilih lainnya itu masih bersengketa di MK. Jadi masih menunggu hasil putusan untuk nanti kemudian dilantik. Nah, salah satu dari 40 kada yang masih bersengketa di MK tersebut, Tribuners, ada pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Buru ya, Ikram Umasugi dan juga Sudarmo, yang menjadi satu-satunya kepala daerah di Maluku yang batal dilantik oleh Presiden Prabowo karena masih bersengketa dan nanti akan terus ditunggu. Nah, pembatalan itu sendiri setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan terkait hasil Pilkada Buru yang diajukan Amus Besan Hamzah Buton sehingga lanjut ke sidang tahap pembuktian. Nah, hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku M. Syadik Fuad saat dihubungi oleh jurnalis kami pada Rabu kemarin. Katanya seluruh putusan akhir Pilkada di MK nanti baru akan dibacakan pada Senin 25 Februari mendatang. Jadi memang paslon Ikram Sudarmo atau yang biasa dikenal dengan jargon ikhlas itu belum bisa dilantik. Begitu Tribuners. Dan untuk dirincikan ya, kepala daerah yang dilantik ini ada terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, sementara untuk tingkat kabupaten sebanyak 363 bupati dan wakil bupati serta 85 wali kota dan wakil wali kota. Berarti untuk di Provinsi Maluku itu ada 10 kabupaten kota yang dilantik, satunya tadi belum sempat dilantik ya karena ada masih menunggu proses lanjutan di MK. Nah, adapun Tribuners ya, 22 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak oleh Presiden, yaitu berasal dari wilayah Aceh. Nah, mereka itu ya sudah dilantik. Untuk Gubernur Aceh terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kemudian Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Jadi untuk 22 kepala daerah di wilayah Aceh, dari wilayah Aceh ini dilantiknya sendiri Tribuners, nggak dilantik bersama dengan 481 kepala daerah lainnya yang hari ini dilantik di Istana Negara. Sebelumnya juga memang sudah dilakukan gladi kotor pada hari Selasa kemarin, kemudian juga gladi bersih pada Rabu kemarin. Ya, Tribuners mungkin juga sudah melihat. Dan Tribuners, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah ini memang direncanakan begitu ya, akan dilakukan puncak demonstrasi yang merupakan aksi lanjutan dari demo sebelumnya pada 3 hari belakangan oleh sejumlah mahasiswa ya dengan tagar Indonesia Gelap. Mungkin Tribuners juga sudah mengikuti beritanya di mana sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus ini membawa spanduk berisi berbagai tuntutan, salah satunya yakni mendesak agar instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran agar segera dicabut karena dinilai efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat, yang akhirnya memiliki dampak buruk seperti pemotongan biaya pendidikan, kemudian PHK dan lain-lain. Seperti itu Tribuners. Dan memang ya beberapa waktu lalu itu sempat trending tagar Indonesia Gelap dan juga kabur aja dulu. Mungkin Tribuners juga
salah satu dari pengguna media sosial yang membuat konten dengan tagar Indonesia Gelap atau kabur aja dulu. Bisa dibagikan gimana perasaannya, apa yang kemudian menjadi keresahan kalian sehingga membuat konten dengan tagar tadi, kabur aja dulu atau Indonesia Gelap. Atau Tribuners yang mungkin mengalami dampak dari efisiensi anggaran ini juga boleh di-share ke kami seperti apa ceritanya biar kita bacakan. Nah, di sini juga Tribuners kita memberikan kesempatan untuk Tribuners yang mungkin ingin memberikan ingin mengirim pesan terhadap teman, keluarga yang jauh juga boleh, silakan di komen, nanti kita bacain ya. Ingin kirim-kirim salam kepada siapapun, kepada pacar mungkin atau mantan yang seperti sebelumnya udah sering di komen juga boleh, nanti kita bacain ya. Oh ya Tribuners, menyangkut dengan aksi demonstrasi ini sendiri ya, tadi juga sempat kami update terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon yang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku di Karangpanjang. Nah, mereka menuntut supaya biaya pendidikan itu tidak dipotong karena mereka merasa akan mendapatkan dampak atau imbas dari efisiensi anggaran yang menurut mereka tidak berpihak kepada mahasiswa begitu. Dan juga ya, tadi kalau nggak salah mereka sudah mulai aksi dari pukul 10.30 dan juga sempat terjadi kericuhan ya antara pendemo dan juga pihak aparat kepolisian sehingga mereka dipukul mundur. Dan juga menurut keterangan dari koordinator aksi bahwa ada salah satu teman mereka yang dipukul oleh salah satu aparat. Dan dari informasi yang kami terima, mereka sudah sempat mundur tapi juga akan terus melakukan aksi dan sementara sedang menuju ke sana juga. Oke, apakah ada yang komen lagi? Mari kita bacakan. Siapa nih? Dari @Irzal, kakak paling cantik ya. Aduh, makasih banyak. Abis ini di DM ya nomor rekeningnya, ntar aku transfer. Aduh. Kakak Suni kakak, aduh kebetulan belum kakak. Ini di mana kakak? Di mana? Kita lagi di Ambon kakak. Yang mau kirim-kirim salam silakan, kami tunggu ya sebelum kita sudahi podcast ini, rapot ini. Oke Tribuners, berikutnya kita punya berita soal penetapan tersangka ya kasus kebakaran PT Waragonda Minerals Pratama di Desa Haya, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, saat ini Tribuners, polisi sudah menetapkan 2 tersangka pembakaran PT Waragonda Minerals Pratama ini, yakni kedua tersangkanya itu HM, berinisial HM dan juga SAT. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Bapak Anton Kolau kepada tribunambon.com Kamis pagi tadi. Nah, penetapan tersangka ini Tribuners setelah kasus pembakaran yang dilakukan oleh oknum ya masyarakat Desa Haya, warga Desa Haya begitu di hari Minggu lalu ya, akibat dari pencabutan sasi yang dilakukan
oleh pihak perusahaan. Jadi sebagai tanda larangan begitu ya, dan sebagai bentuk ketidakterimaan begitu masyarakat Haya memasang sasi di depan perusahaan PT Waragonda Minerals Pratama ini, dan kemudian ternyata sasinya dicabut. Akhirnya mereka marah begitu ya, dan kemudian melakukan pembakaran terhadap PT Waragonda Minerals Pratama. Dan dari informasi yang kami himpun juga ya, dari kejadian atau aksi pembakaran itu, perusahaan tersebut mengalami kerugian sebanyak 4,5 miliar rupiah. Dan data yang kami dapat itu dihimpun dari kepolisian sektor atau Polsek Tehoro ya, yang mendata bahwa terdapat 26 unit fasilitas kantor yang rusak yang mencapai nilai fantastis yakni 4 miliar lebih. Di mana rinciannya itu dengan kerusakan 1 unit mobil dam Fuso seharga 1.558.589.000 sekian. Kemudian juga ada eksavator dengan nilai 1.831.500.000 rupiah. Kemudian ada wheel loader ya 284 juta lebih. Kemudian crane di angka 310 juta. Wow, ini kerugiannya sangat besar ya. Dan juga kemarin sempat ada klarifikasi ya begitu, konferensi pers dari pihak perusahaan yang mengatakan bahwa mereka tidak mencabut sasi yang dipasang oleh masyarakat Desa Haya. Namun hal itu juga dibantah kembali oleh salah satu anggota DPRD dari Desa Haya juga. Jadi ini memang lagi saling membantah, tapi pada hari ini tadi sudah ditetapkan ada 2 orang tersangka ya, Tribuners berinisial HM dan SAT tadi. Nanti akan kita ikuti terus prosesnya akan sampai di mana ya, akan kami kawal terus. Oke Tribuners, kita minum dulu lagi. Ini ada yang komen dari @galang, kakak spill di luar jendela do kakak. Apa yang mau di spill kakak? Ini kebetulan ada pemandangan, bisa dilihat ada ikon Kota Ambon, ada jembatan merah putih, kemudian juga ada rumah-rumah penduduk, ada pepohonan. Apa yang mau kita spill kakak? Kamendo, kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Tribuners atau udah 30 menit lebih? Aduh Tribuners, terakhir nih aku kasih kesempatan untuk yang mau kirim-kirim salam, silakan sebelum kita akhiri rapot kali ini. Kita tunggu ya. Tribuners di rumah juga sekali lagi ya, boleh memberikan informasi-informasi yang sekiranya penting untuk diketahui. Boleh silakan dibagikan melalui DM ya di Facebook ataupun juga di TikTok kepada kami yang mungkin belum bisa kami jangkau begitu ya. Tribuners bisa silakan memberikan informasi, nanti akan di follow up oleh jurnalis kami di lapangan. Oke, sambil menunggu mungkin sekitar 3 menitan lagi ya kita akan berakhir. Saya mau tunggu-tunggu dulu ada komen-komen apa lagi dari Tribuners semua.
Oke, mungkin terakhir juga kami ingin mengingatkan jangan lupa untuk selalu ya menyaksikan seputar informasi seputar Maluku, apa aja yang terjadi hari ini bisa langsung diupdate di portal kami www.tribunambon.com. Dan juga kita punya berbagai program, ada rapot yang hadir setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu ya. Oke, Tribuners, tidak terasa udah 30 menit Putri nemenin kalian dimanapun berada, sehat selalu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan rapot, sudah setia bersama kami, stay tune dari tadi ya sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas tontonan dan juga tap-tap layarnya, share-nya juga. Thank you, kita ketemu nanti lusa ya, hari Sabtu di tanggal 22 Februari nanti. Masih bersama saya Putri Utami pastinya. Thank you semuanya, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Bisa komen begitu tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.